hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan hari ini kita bersama-sama akan kembali dalam renungan satelit saat teduh 5 menit untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami bersyukur atas negeri kami yang Tuhan sudah karuniai 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami terus berdoa agar negeri kami Engkau jaga, Engkau pelihara dari segala kejahatan, dari segala kehancuran. Biarlah Tuhan bekerja di negeri kami, khususnya di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Biarlah Tuhan juga menolong setiap kami Tuhan, bangsa kami ya Tuhan, supaya bisa melewati masa sulit ini dan kami boleh berhasil dan muncul sebagai pemenang-pemenang. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mohon Engkau menerangi hati kami dan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan satelit kita saya beri judul Kerjakan Keselamatanmu. Dan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat 13 bunyinya demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar mereka tetap mengerjakan keselamatan. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merdeka tahun 1945 pada 17 Agustus kita proklamasikan kemerdekaan kita, dan sejak saat itu kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan segala pembangunan, baik pembangunan fisik, infrastruktur dan sebagainya, terlebih pembangunan mental bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan ini harus dikerjakan. Demikian juga ketika kita percaya, ketika kita diselamatkan, kita pun perlu membangun hidup kita, mengerjakan keselamatan kita, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh membangun diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada gereja, kepada orang percaya di Filipi dan kepada kita sekarang, agar kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Di sini kita melihat ada 3 cara utama atau 3 modus dalam mengerjakan keselamatan. Yang pertama, diajarkan supaya kita melakukannya dalam ketaatan, sebagaimana dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini mengajarkan supaya kita melakukan hidup kita dalam keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus itu, di dalam ketaatan kita, dalam kesalehan kita, dalam kehidupan keseharian kita. Inilah yang Tuhan mau, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang sudah diselamatkan. Dan yang kedua, kita harus melakukannya di dalam kesungguhan. Maka dikatakan di sini selanjutnya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengingatkan supaya kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh hati, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kepalsuan. Sebagaimana di hadapan Paulus mereka bisa pura-pura baik, tetapi di belakang mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini tidak dikehendaki. Jadilah orang-orang yang melakukan kebenaran dengan kesungguhan hati, bukan dengan kepalsuan, bukan dengan kepura-puraan. Di hadapan semua orang, di mana saja kita berada, sekalipun tidak ada orang yang melihat, kita harus mengerjakan keselamatan kita, menjaga kehidupan kita dalam kesalehan kita. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah kita mengerjakannya dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan ayat selanjutnya,
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita mengerjakan keselamatan kita dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah lah yang mengerjakannya, dikatakan di dalam kita. Baik itu kemauan kita, katanya, maupun pekerjaannya menurut kerelaan Tuhan, kerelaannya. Jadi Tuhan mengerjakannya di dalam kita, melalui kita, oleh kita, sehingga kita boleh menghasilkan. Kalau kita membaca selanjutnya, bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi saksi, bagaimana kita menjadi terang, dikatakan seperti bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang bengkok hati. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu di dalam ketaatan, di dalam kesungguhan tanpa kepura-puraan, dan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.